Semua orang tahu ya, saya ini orangnya orang soleh, Pak. Rajin ngaji gitu kan, rajin sholat. Nah, suatu hari yang masih pagi buta, sekitar sepertiga malam yang terakhir gitu ya, mendekati jam 2, jam 3 gitu kan, saya tuh biasa sholat jamaah gitu kan, di musola, itu jamaah sholat tahajud gitu. Jadi kita memang orang komunitas orang-orang soleh dan baik hati, yang tentunya wajahnya ganteng-ganteng gitu kan. Jadi kita ketemuan jam 3 gitu kan, jam setengah 3 untuk sholat tahajud, itu jamaah gitu. Lalu setelah pulang sholat tahajud tuh kepala saya pusing. Kepala saya pusing itu, saya lihat di saku saya lihat ada cicilan motor, tambah pusing. Saya lihat sakunya satu lagi, baju kokonya kan sakunya banyak ya, saya lihat lagi, kontrakan belum bayar, tambah pusing lagi gitu ya. Terus terakhir saya buka dompet saya, jeglek, kosong, isinya kartu kredit, tambah pusing lagi saya. Jadi setelah saya sholat tahajud, saya pusing, banyak cicilan gitu kan. Lalu akhirnya supaya pusing saya itu tidak semakin parah, saya datang ke dokter Sinta, dokter yang paling cantik di kampung saya gitu. Ketemu. Kebetulan yang jaga 24 jam kan dokter Sinta. Selamat siang dokter Sinta. Gitu. Saya kebetulan menderita penyakit pusing. Gitu. Pusingnya kenapa mas? Saya tuh kalau melihat struk cicilan itu kok pusing gitu loh. Saya buka dompet saya lihat isinya kosong, ada kartu kredit, pusing juga gitu loh. Terus dokter Sinta kan mikirnya saya mau utang. Oh jadi masnya mau utang? Oh tidak bisa, utang yang kemarin belum lunas gitu. Lalu saya kan punya harga diri gitu, walaupun masih miskin, saya punya harga diri dong gitu kan. Saya itu kesini nggak niat utang gitu. Saya tuh niat saya baik supaya saya tidak pusing lagi gitu. Terus saya ingin Bu Dokter memberikan saya resep supaya saya itu awet muda, awet ganteng, duitnya banyak, sehingga saya bisa bayar cicilan, serta yang terpenting adalah sehat selamanya. Jadi tidak ada penyakit yang berani deket-deket sama saya gitu. Jadi sekali lagi, obat awet muda, awet ganteng, duitnya banyak, tambah lagi, istrinya cantik gitu loh. Kan saya jomblo gitu kan, nanti dapat istri cantik. Jadi itu adalah 4 lah gitu ya. Gini dokter Sinta, saya butuh ada obat 4, awet muda, awet ganteng, duitnya banyak, nanti dapatnya istri cantik. Resepnya tolong dibikinin. Saya berdebat sama dokter Sinta, obat kayak gitu tuh nggak ada. Tapi saya jelaskan kan, loh saya itu kalau masih belum banyak duit, pusing kepala saya. Saya itu kalau belum punya istri, pusing kepala saya. Jadi satu-satunya resep yang saya butuhkan adalah awet muda, awet ganteng, duitnya banyak, nanti dapat istri cantik, insya Allah tidak pusing lagi begitu loh. Saya jelaskan sejelas-jelasnya, bertengkar gitu kan. Ya biasa kalau saya sama dokter Sinta bertengkar kan, saya gigit punyanya dokter Sinta gigit punya saya gitu. Jadi saling gigit-gigitan gitu kan. Endingnya ya saya suntik bokongnya Bu Dokter gitu. Ya maksudnya menggigit punya saya itu maksudnya tangan saya. Jadi jempol tangan saya itu digigit gitu, jempol saya. Saya juga jempolnya dokter Sinta saya gigit. Jadi maksudnya punya saya jempol digigit dokter Sinta, punya dokter Sinta jempol saya gigit juga gitu. Jadi gigit-gigitan jempol. Jadi jangan berpikir negatif gitu kan. Nah, akhirnya saya berdebat beberapa jam gitu sampai mendekati subuh gitu kan. Akhirnya dokter Sinta menyerah. Oke. Saya kasih resep, nanti langsung kamu tebus di apotek. Kasih resep saya. Dok. Kan biasa kan tulisan dokter tuh nggak bisa dibaca, orang-orang tolol tuh nggak bisa baca. Kalau orang pinter tahu, tahu. Tapi kalau orang-orang tolol kayak saya itu nggak bisa baca. Ya, kasih resep terus. Nih, tebus di apotek. Ya. Saya datang ke apotek. Ya. Kebetulan kan apoteknya itu yang jaga itu cantik gitu, dan kebetulan juga saya sering minjem duit gitu. Jadi kalau saya beli obat ngutang udah biasa. Ini saya dikasih resep sama dokter Sinta. Saya pede dong. Obat awet muda, awet ganteng, duitnya banyak, nanti dapat jodoh cantik gitu. Nih, ceklek. Langsung dibaca sama ibu-ibu apoteker. Bukan ibu-ibu sih, janda apoteker gitu kan. Janda apoteker gitu kan. Cantik, jandanya cantik gitu. Anaknya 3, tapi masih oke gitu. Oh iya, langsung dikasih jebret.
Ternyata resepnya ada gambar tikus sama stroberi. Saya kan jadi bingung gitu kan. Ini resepnya kok gambar tikus sama stroberi. Saya tanya, permisi, ibu janda apoteker ya sih, yang anaknya 3 gitu. Boleh saya nanya? Boleh. Ini kok resepnya dokter Sinta kok gambarnya tikus sama stroberi. Ini apa ini? Padahal kan saya butuhnya resep obat yang saya pesankan itu kan awet muda, awet ganteng, duitnya banyak, nanti dapat istri yang cantik. Kok logo obatnya kok tikus sama stroberi? Tolong ibu apoteker jelaskan gitu kan. Akhirnya ibu apoteker yang janda itu, anak 3 tapi masih oke gitu, jelaskan. Ini Mas Rohmat, resep yang diberikan dokter Sinta kepada Mas, ini adalah resep racun tikus rasa stroberi. Waduh, saya langsung shock gitu kan. Ternyata resep yang saya anggap awet muda, awet ganteng, duitnya banyak, nanti dapat istri cantik. Malah saya dikasih racun tikus rasa stroberi di apotek. Saya emosi kan. Langsung, mumpung belum subuh, saya kembali ke tempat prakteknya Bu Dokter. Saya gigit-gigitan lagi, saya suntik-suntikan lagi, sampai subuh. Itu makanya intinya adalah, teman-teman, kalau memang, ibarat kata, hikmahnya, kita ini orang tolol itu harus bisa membaca resep gitu. Jangan sampai kita tertipu sama Bu Sinta, Bu Dokter Sinta itu. Kalau kita pengen obat awet muda, awet ganteng, terus duitnya banyak, nanti dapat istri cantik, kita harus baca resep. Kalau resepnya racun tikus rasa stroberi, itu nggak nyambung. Jadi kita harus belajar kedokteran, kita harus belajar tentang resep dan farmasi, supaya apa? Supaya orang-orang tolol kayak kita gini nggak salah. Bayangkan kalau saya benar-benar meminum habis racun tikus rasa stroberi. Terus impian saya untuk awet muda, awet ganteng, duitnya banyak, nanti dapat istri cantik kan buyar kan. Hanya karena resep racun tikus rasa stroberi. Itu. Jadi kita harus melek farmasi, kita harus melek kedokteran supaya kita tidak ditipu sama dokter Sinta. Dan ya akhirnya solusinya ya gigit-gigitan gitu kan sama Bu Dokter gitu kan. Supaya masalah dendam lunas gitu kan. Itu aja dari saya. Pokoknya intinya kita harus melek farmasi, kita harus melek kedokteran gitu kan, supaya tidak salah minum obat gitu kan. Itu aja. Hati-hati dengan racun tikus rasa stroberi. Bahaya itu.